Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, kita masuk ke minggu ke-13, materi Software Process Improvement. Ini adalah materi terakhir. Setelah nanti minggu depan kita akan bertemu secara virtual untuk melihat presentasi kalian terkait tugas akhir proyek Link and Match. Oke, good luck untuk minggu depan. Tapi sebelumnya mari kita pelajari dulu materi Software Process Improvement. Materi yang sangat penting untuk kalian ketahui juga untuk menambah khazanah ilmu kalian. Apalagi kalau nanti kalian ingin bekerja di dunia IT selepas dari lulus kuliah. Oke, apa itu Software Process Improvement? Oke, sebelum kita membahas Software Process Improvement, kita review dulu materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Jadi ada penjelasan mengenai format tugas akhir. Saya jelaskan satu persatu, dan format tugas akhir itu menjadi nilai UAS kalian nantinya. Oke, jadi berlakulah profesional karena semuanya nanti akan dinilai komponennya lumayan besar di saat presentasi kalian. Kemudian kita membahas software documentation. Oke, dari gambar yang kompleks ini kalian bisa melihat apa-apa saja dokumen pada setiap proses pembuatan software. Oke, mulai dari SDP, SRS, SDD, dan STD. Apa itu Software Development Plan? Ini yang belum kita pelajari, ya. Karena saya harap nanti ini akan dibahas tuntas di mata kuliah manajemen project. Nanti ada perhitungan project planning, bagaimana man hours-nya, mungkin nanti kalian pakai tools juga, Microsoft Project, dan lain-lain. Bagaimana membuat Gantt chart-nya, itu jadi dokumen perencanaan. Jadi ketika kalian mau membuat project, kalian rencanain dulu siapa saja orang-orangnya, estimasi jadwalnya seperti apa. Nah, itu tercantum dalam dokumen yang namanya SDP. Nah, kemudian kita masuk ke requirement analysis. Ini yang telah matang. Ya, kita kupas tuntas SRS mulai dari sistem request gitu ya. Kita bikin dokumentasinya, pembuatan perancangan model gitu kan. Dan saya tekankan kembali, ada yang menggabungkan antara SRS dan SDD menjadi SRD gitu kan. Software Requirement and Design. Karena apa? Karena SRS dan SDD itu tidak bisa dipisahkan. Requirement dan design. Ketika orang bikin requirement, dia langsung mau lihat desainnya seperti apa. Jadi, kurang lebih 1 semester ini kita berkutat di sini. SRS dan SDD. Oke. Jadi ketika nanti kalian lulus, ditanya lulusan mana, CTNF, bisa bikin SRS atau SDD, jangan segan-segan jawab. Bisa, kalian akan coba karena kalian sudah dapat basicnya saat kuliah dan telah kalian praktikkan dalam project Lean and Match kalian. Kemudian masuk lagi ke STD. Apa yang membedakan antara SDD dan STD? Kita sudah bahas ketika nanti sudah ada hasil test plan-nya gitu kan. Yang kita bahas kemarin unit testing, masih ingat ada tabel. Ketika kita mau implementasi black box testing, ada inputnya apa, outputnya apa, kemudian apa yang diharapkan, bagaimana hasilnya. Kalau udah di checklist, hasilnya seperti apa, diterima atau ditolak, itu berarti udah masuk software test documentation. Tapi kalau misalnya cuman baru tabel kosong, belum diisi apakah diterima atau ditolak skenario yang dites, itu berarti masih berupa desain test plan-nya. Jadi itu masuk SDD. Oke, itu kira-kira yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita bahas mengenai software process improvement.
berarti ini adalah tingkatan yang lebih tinggi gitu kan. Ketika kalian tidak hanya menjalankan proses itu, tapi kalian ingin melihat bagaimana sih proses itu bisa ditingkatkan. Oke, kita akan melajari 4 topik. Apa itu SPI? Software Process Improvement dalam bahasa Indonesianya berarti peningkatan proses perangkat lunak gitu. Kemudian kita akan mempelajari maturity model. Kemudian apa sih SPI proses itu sendiri? Dan kita akan bahas satu metode untuk melihat atau mengukur, ya bisa dibilang SPI dalam suatu organisasi. Namanya CMMI. Gitu. Apa itu CMMI? Nanti kita lihat pada bahasan slide selanjutnya. Oke, ini dia. Pembahasan awal kita akan tahu dulu SPI itu apa. Jadi kita akan bahas mengenai apa saja elemen-elemen dari framework SPI. Jadi software process improvement itu sebenarnya adalah set of activities atau kumpulan dari beberapa aktivitas yang akan mengarahkan ke proses perangkat lunak yang lebih baik. Hasilnya, ketika prosesnya baik, diharapkan perangkat lunaknya juga bagus, berkualitas. Oke, kita udah bahas mengenai software quality management kemarin kan, kualitas itu apa. Kemudian diharapkan berkualitas dan tepat waktu gitu. Nah, untuk menjelaskan SPI sendiri, kita bisa memahaminya dari apa saja sih sebenarnya elemen-elemen dari framework SPI. Jadi, dalam memahami konsep SPI, jadi ada proses pembuatan software ya. Software proses, singkatannya SP. Nah, ini elemen-elemennya dari SPI framework. Software proses itu di-assess. Di-assess itu diperiksa, diuji gitu. Hasilnya nanti keluar namanya capability determination. Kapabilitas itu kemampuan. Ya, kemampuan dari software proses di tempat atau institusi yang diuji tersebut. Oh, dia ternyata begini nih kapabilitasnya. Gitu. Kelihatan kan? Software proses apa saja masih ingat? Mulai dari planning, mulai dari requirement analisisnya, mulai dari design, implementation, dan testing. Nah, itu yang di-assess ya. Kemudian kelihatan, oh berarti kapabilitasnya seperti ini. Untuk planning dia nilainya seperti ini, dinilai prosesnya. Nah, itu nanti menjadi bahan dasar untuk membuat strategi. Oke, kebayang? Contoh singkatnya misalnya kayak gini. Kalian gamer misalnya. Main Mobile Legend dan lain-lain sebagainya misalnya kan. Ketika kalian mau main kan itu kan butuh strategi. Kan? Strategi itu kalian bisa bikin dari mana? Kalian lihat dulu kapabilitas kalian. Kapabilitas itu apa misalnya kalau dianalogikan di permainan game. Misal kapabilitas apa yang kalian punya gitu. Sekuat apa tim kalian? Senjata apa yang kalian miliki? Gitu kan? Itu capabilities. Ketika kalian sudah tahu kapabilitas kalian, saya punya senjata ini lengkap, tim saya A, B, C, D lengkap juga, baru kalian bisa bikin strategi. Oke, jadi itu hubungannya. Nah, kapabilitas itu dilihat dari mana? Dari assessment. Kalian yang cari tahu. Nah, begitu juga nanti dengan SPI ini. Kalian ingin membuat
strategi untuk meningkatkan proses software kalian dengan cara di-assess dulu tuh kapabilitas yang kalian punya apa saja. Kira-kira itu untuk memahami elemen dari framework SPI ini. Nah, kemudian setelah ini dilakukan, apa lagi yang harus dilakukan? Pertama, setelah kalian melakukan proses SPI ini, macam-macam yang bisa kalian lakukan. Mungkin nanti kalian harus melakukan transisi teknologi. Ya, siapa tahu kan hasil dari ini mungkin teknologi yang kalian gunakan sudah jadul misalnya. Ketika pembuatan prosesnya, ya lakukan transisi teknologi. Bisa jadi nanti hasilnya adalah kalian tahu nih kapan kalian siap. Kapan kalian siap untuk menyerap perubahan yang akan dilakukan. Misalnya kalian sudah tahu kapabilitasnya, strateginya sudah ada juga, tapi kapan nih cocoknya? Gitu. Itu nanti akan diketahui. Kemudian ketiga, setelah melakukan ini, apalagi yang harus dilakukan? Apa saja sih yang harus diubah? Itu kalian tahu akhirnya ketika kalian melakukan assessment ini. Lebih kayak audit ya jadinya. Ya kurang lebih mirip seperti itu. Oke, sekarang kita lihat maturity model. Jadi konsepnya dalam SPI framework itu yang dinilai itu apa? Yang di assessment itu apa? Nah, maturitas, kematangan. Jadi yang dinilai itu kematangan. Oh, ini software proses di institusi ini sudah matang. Gitu. Gimana cara taunya udah matang atau belum? Ya, apakah baru ketika dia masih kecil, terus dia lama, dia udah matang institusinya, software proses di institusi tersebut? Tidak bergantung dengan lamanya dia beroperasi. Nah, ada yang dinilai. Inilah namanya model maturitas itu. Dan tipenya ordinal scale, berurutan levelnya. Nih, lihat contohnya kan. Ada level 1, level 2, level 3, sampai level 5. Gitu. Oke, itu maturity model. Jadi maturity model itu adalah konsep yang diimplementasikan di SPI framework. Bagaimana cara assess? Pakai model maturitas. Kematangannya diukur. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke SPI proses. Itu gambaran besarnya lagi. Jadi ada proses ketika kita mau melakukan software process improvement. Nah, kalau dari institusi software engineering institution, dia propose yang namanya ideal, nama prosesnya. Ini ideal ya, awalan dari setiap kata ini. Initiating, diagnosing, establishing, acting, and learning. Jadi dari awal dia inisiasi dulu, kemudian dia cek apa yang salah nih, assessmentnya mulai kan, baru dia establish, bangun tuh strateginya. Kemudian baru dia action. Setelah dia action baru dia belajar dari situ. Itu yang dipropose dari Software Engineering Institute. Berbeda lagi dengan yang dipropose sama Pressman. Ya, buku kita pakai buku panduan kita. Apa saja proses untuk SPI proses, kata dia. Bedanya nih, saya langsung kasih tahu ke kalian. Bedanya ketika dia learning ada di akhir, di sini learning ditarik ke awal. Education and trainingnya di sini. Oke, good. Menurut saya bagus banget. Dan membuat perbedaan yang akan sangat signifikan. Pertama, prosesnya adalah look in the mirror. Ngaca gitu ya. Apa yang kita lakukan kalau kita ngaca? Kita lihat kekurangan kita lihat apa yang ada di tubuh kita, di badan kita. Seperti itu juga di institusi. Dia lakukan assessment dan dia buat analisis gap. Gap analysis kemarin sudah saya sampaikan materi mengenai fishbone, diagram Ishikawa itu salah satu tools untuk melihat gap analysis.
Kalian lihat, ini masalahnya apa, yang dia punya apa, gitu kan. Oh, ternyata gapnya di sini. Dia tidak ada ini, gitu. Kan kita lihat gap analisisnya. Kemudian apa lagi? Masuk tadi, get smarter, make intelligent choice. Pinter dulu, baru nanti pilihan yang kalian pilih itu pilihan yang cerdas. Jadi kita harus pinter dulu. Dilakukan apa? Dilakukan education and training. Oke. Jadi di training dulu orang-orang di dalam situ, baru nanti dia bisa bikin strategi yang bagus. Baru nanti dia masuk ke pemilihan proses yang sesuai dengan kebutuhan di institusi dia. Oke, lihat nih, kita kemarin udah belajar, kita tuh kurangnya di sini, gitu. Karena dia udah pinter, udah bisa milih, bagus. Dia bisa milih dan menyesuaikan, gitu kan. Kemudian baru implementasikan apa yang dia pilih. Apakah dia milih untuk pilih teknologi yang baru? Kalau dia milih teknologi yang baru, berarti dilakukan instalasi. Ya, kalau misalnya ada aplikasi yang harus diinstal dan lain-lain sebagainya. Atau harus migrasi, misalnya ternyata kita harus migrasi nih. Software kita udah ketinggalan, lakukan migrasi. Kemudian baru dievaluasi apa yang telah terjadi. Nah, di setiap komponen ini harus diatur risiko. Risiko-risiko yang ada itu merupakan proses berkesinambungan dari setiap proses tersebut. Ini menurut saya proses software process improvement yang sangat baik yang diajukan oleh Pressman. Oke, itu besarannya. Kemudian kita masuk ke CMMI. Ya, apa itu CMMI? Jadi, ketika kita diminta untuk menghitung maturity model, CMMI itu adalah salah satu metodenya yang populer sekarang. Apa kepanjangannya? Capability Maturity Model Integration. Jadi dia bisa menghitung kapabilitas, dia juga bisa menghitung maturity. Oke, awalnya namanya CMM aja. Kemudian 90 mulai bikin CMMI. Bukan. SCMM ini tahun 90. Sudah mulai bikin untuk Complete SPI Framework. Tapi kemudian baru ini jadi CMMI. Kalian browse ya, tahun berapa dia berubah jadi CMMI di Google. Seharusnya udah lama juga sih. Tapi yang pasti sesudah tahun 1990. Oke, jadi dia akan melihat dari dua aspek, capability dan maturity. Jadi dia ini adalah apa? Metode untuk menghitung tingkat kematangan software proses di suatu institusi. Itu aja intinya. Oke, modelnya seperti apa? Jadi CMMI model itu di dalamnya ada namanya proses area, di dalam proses area adanya specific goal, di dalam specific goal ada specific practice. Nanti detailnya seperti apa di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Apa itu proses area, ada specific goal, dan apa itu specific practice. Ini proses area, mulai dari causal analysis and resolution, project planning, dan itu proses area ini nanti terdiri lagi dari beberapa specific goal. Bayangin ya, setiap proses area ini akan ada specific goal, akan ada specific practice. Oke, bayang. Oke, ada dua representasi dari CMMI. Jadi ada stage dan continuous. Ketika kalian mau CMMI tapi maunya stage, itu berarti kalian ingin melihat secara keseluruhan. Di institusi kalian sudah level berapa? ML apa? Bukan Mobile Legend, ML maturity level. Oke. Berarti semakin tinggi levelnya, itu berarti dia semakin baik. Oke, semakin baik. Kemudian ada lagi continuous. Kalau continuous, dia yang dilihat kapabilitasnya. Oke,
Kalau stage tadi yang dilihat adalah maturity-nya, kalau continuous yang dilihat adalah kapabilitasnya. Dan dia menilainya untuk setiap proses area. Oke, lihat kalau stage dia keseluruhan organisasi, kalau continuous proses area. Proses area apa saja? Berarti misalnya salah satu proses area project planning. Oh, project planningnya level sekian, level 5 ini. PA ini level 2. Jadi satu-satu detail dari proses areanya dinilai. Tapi kalau stage overall, jadi di institusi ini dia tingkat kematangannya level berapa gitu. Kalau ini kapabilitasnya setiap proses area dia level berapa. Oke, kebayang. Dan kalian harus tahu bedanya hanya dengan melihat dua diagram ini. Harusnya bisa paham langsung. Oke, sekarang kita lihat model strukturnya antara stage dan continuous. Ya, kurang lebih sama. Jadi stage itu melihat maturity level, ada proses areanya, setiap proses area itu ada specific goals ada specific practice, beberapa specific practice. Proses area juga ada generic goals, ada generic practice, dan ada area atau topik-topik pada setiap generic goals. Nanti kita lihat langsung contoh specific practice-nya saja. Ini nanti tidak saya terlalu jelaskan. Intinya kalian tahu dulu struktur modelnya seperti apa. Continuous juga tidak jauh berbeda, tapi dia lebih menghitung kapabilitas. Hampir sama juga, proses area terdiri dari specific goals dan generic goals. Generic goals nanti terdiri dari generic practice. Kemudian specific goals terdiri dari specific practice. Oke, kalian tahu dulu modelnya seperti apa. Nah, ini dia. Representasi dan levelnya seperti apa. Kalau continuous, dia mulainya dari level 0, incomplete, sampai level 5, optimize. Kalau stage, dia mulainya dari level 1, initial, sampai level 5, optimizing. Sisanya ini sama, dari level 2 ke level 5 sama, level 1 untuk continuous dia perform, sementara untuk stage dia initial. Itu bedanya. Nanti kalau ada pertanyaan, apa bedanya CMMI continuous sama stage? Kalau kalian tanya masalah levelnya beda. Ya, jelaskan apa yang beda. Di level 1, continuous itu apa, stage itu apa. Pengetahuannya singkat-singkat saja sampai situ. Oke, kemudian kapan kita pakai continuous, kapan kita pakai stage? Seharusnya sudah tergambar dari gambar awal tadi. Ketika kalian ingin melihat keseluruhan level kematangan dari institusi kalian, software prosesnya, pilih yang stage. Ya, ingat tadi? Ini. Tapi kalau misalnya kalian butuh detail betul-betul, saya tuh mau improve di salah satu proses area, tapi saya nggak tahu yang mana. Saya mau lihat risikonya seperti apa di setiap proses area. Nah, itu kalian pilih continuous nanti. Kira-kira itu singkatnya. Oke. Udah saya jelaskan ini fokus pada organizational improvement, ini fokus pada risiko setiap proses area. Simpelnya seperti itu. Oke, sekarang kita langsung contoh implementasinya seperti apa. Oke, kita lihat dulu. Jadi, untuk setiap level itu ada proses area yang menjadi persyaratan perform level terendah ya, level 0, level 1. Level 1 itu tidak ada fokus dan tidak ada proses area. Jadi ketika kalian mengaudit suatu institusi, dia nggak ada persiapan segala macam gitu kan. Bertindaknya reaktif misalnya. Jadi ketika ada event baru dia kerja, itu perform kosong gitu. Jadi baru masuk, dia kelihatan nggak ada proses sama sekali yang terstandar, itu level 1. Dan itu tidak diharapkan ya ketika kalian diaudit, misalnya institusi kalian diaudit masuk bayar mahal-mahal, ternyata dinilai kalian levelnya level 1, itu sama sekali berarti kalian
belum mengerjakan dengan baik, baru banget gitu. Minimum ketika kalian diaudit itu ya level 2 lah. Ada prosesnya gitu. Basic project manajemennya ada, apa yang dinilai. Nah, di sini mulai masuk di manage proses area itu yang dinilai dari mulai requirement management, project planning, ini sudah harus ada semua berarti. Oke, kebayang? Ya ketika kalian mau masuk ke level manage, setiap proses area ini harus udah ada semua. Checklistnya centang semua. Nah, ketika kalian mau naik ke define proses standardization, ini harus ada semua, ditambah level 3 juga harus ada semua. Baru kalian masuk naik ke level 3. Begitu juga pas naik ke level 4. Ini harus ada, level 4 ini juga harus ada. Begitu juga level 5, harus ada semua baru kayak gini. Nah, jadi ketika kita fokus on process improvement, sudah fokus kita liatin gitu kan, apa yang harus dilakukan lagi yang terbaik ke depan itu udah level 5 optimizing. Tapi kalau misalnya dia baru prosesnya baru terkategori gitu kan, ada requirement ada gitu, tapi dia belum ngeliatin proses ke depan bagusnya gimana, ya masuklah level 2 gitu. Ketika dia mulai proaktif gitu, define ya, dia mulai proaktif, dia mulai ada inisiatif to define, ada kontrol, prosesnya terukur, metriknya bagus, itu level 4. Nah, ini semuanya nanti ada bukti-buktinya, kapan ini terlaksana, kapan tidak. Oke, contohnya seperti ini. Ya, kita ambil representasi continuous, ada specific goal dan specific practice-nya. Untuk project area apa? Project planning. Oke, project planning berarti masih di manage ya. Kita lihat nih. Apa? Terdiri dari apa tadi? Modelnya masih ingat? Ada specific goal dan specific practice. Ya, ingat kan? Saya arahkan ke sini dulu. Tadi kita bahas specific goal dan specific practice ya. Oke, ini kita bahas basic goal, specific practice. Nah, misalnya kita mau achieve dulu specific goal 1, establish estimates. Di bawah SG1 ini ada SP 1.41 gitu. Sampai segini ya. Dan ini ada lagi nih turunan-turunannya. Dan itu di checklist, diconteng apakah sudah ada. Apakah sudah ada melakukan estimasi scope project, apakah sudah mendefine project life cycle gitu. Ada semua. Oke, masuk ke development of project plan. Ketika dia development, apakah ada estimasi budget dan schedule-nya? Centang kalau ada. Semuanya di audit. Oh, ketika semuanya udah dicentang, dihitung kira-kira untuk project planning area ini dia project planning ya, capability levelnya level 3. Gimana proses ngitungnya, Bu? Nggak perlu dipelajarin sekarang. Karena untuk mengetahuinya itu kalian harus ambil sertifikasi khusus lagi gitu kan. Jadi cukup tahu saja dari mengisi ya semacam survei atau kuesioner seperti ini dan banyak itu ada buku panduannya. Nanti bisa dapat oke, untuk PP di institusi kalian itu kapabilitas levelnya level sekian gitu. Kira-kira seperti itu. Dan bisa juga dilakukan untuk setiap proses area. Misalnya requirement management, requirement manajemennya 2. Untuk MA, measurement and analysis, sangat kurang, baru level 1. Nah, CM-nya bagus, configuration manajemennya bagus. Jadi kelihatan kan di institusi itu dia lebih di mana, kurangnya di mana. Gitu. Jadi ini salah satu gunanya CMMI. Maturity modelnya yang ada di SPI proses. Oke. Itu adalah materi kita untuk hari ini.
singkat, jelas, padat untuk pengetahuan kalian. Reminder, pengumpulan tugas akhir. Dengan masuknya hari ini berarti kantung tugas setelah menerima kalian untuk mengumpulkan tugas. Batas akhirnya sampai minggu depan sebelum presentasi sudah kalian kumpulkan. Saya beri cut off date sampai masa presentasi. Kalau ada yang masih ada revisi, silakan dikumpulkan sampai batas yang telah ditentukan. Dan kita akan melakukan presentasi 8 kelompok 30 Juni minggu depan dari jam 10 sampai jam 12.30. Oke, bersiap. Semoga saya percaya bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Apa yang telah kalian lakukan pasti nanti terlihat dari hasil yang telah kalian keluarkan. Akhir kata, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.